pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat tahun baru, semangat baru, urapan baru, dan tentu pandangan-pandangan baru yang dari Tuhan bisa kita kerjakan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang sudah lama kita mengetahuinya, tetapi kita harus terus mengerjakannya. Judulnya adalah menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini untuk kita, mari kita merenungkan bersama-sama Matius 4 ayat 17 sampai 19. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu Saudara, judul ini adalah salah satu perjalanan hidup kita yang harus kita kerjakan terus-menerus sejak kita menjadi pengikut Yesus. Ya, jadi judul menjadi seperti Yesus adalah satu tujuan hidup kita. Tujuan dari kita ini ditebus, yaitu adalah menjadi seperti Dia, menjadi seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan ini harus terus-menerus kita bawa sejak kita menerima Dia, Yesus maksud saya, dan sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh mulia dan sungguh indah tentu, karena menjadi seperti Yesus menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang berbeda dari dunia ini, menjadi sesuatu yang sangat tinggi nilainya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi merupakan sebuah penghormatan jika kita diberi visi, jika kita diberi tujuan, jika kita diberi sebuah nilai-nilai untuk menjadi seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang murah yang seperti dunia banyak kerjakan. Nah, apa yang kita perlu melihat lebih dalam dari ayat ini, apa yang hal ini menjadi serupa dengan Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat menjadi tinggi yang harus kita kerjakan bersama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat satu persatu, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini Matius 4 ayat 17-19 ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah ayat di mana Yesus setelah dicobai di padang gurun, ya, 40 hari 40 malam, lalu dia tampil di Galilea, dan dia mengetahui bahwa Yohanes ditangkap, kemudian situasinya sangat menyedihkan tentunya, dan Yesus di situ memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat, katanya ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Dan Tuhan Yesus, ayat ini menyebutkan status pekerjaannya si Simon dan Andreas. Dan Yesus berkata kepada mereka yang sedang sibuk dengan berjalannya itu, "Mari ikutlah aku
kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia ini sudah jelas bahwa Dia ingin keselamatan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia ingin menyelamatkan banyak orang. Oleh karena itu Yohanes, doa Yesus, saudara-saudara, kepada murid-muridnya, Yohanes 17 itu mengatakan bahwa dia menjaga hidupnya untuk ini, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dia menjaga hidupnya untuk ini, gitu ya, bukan untuk hal yang lain, gitu. Dia menjaga hidupnya bukan untuk nilai-nilai yang lain, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia menjaga hidupnya, saudara-saudara, untuk ini, gitu. Jadi dia tidak sembarangan, tidak sembrono seperti dunia, tetapi dia jaga sesuai dengan firman Tuhan untuk itu, gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa kenapa Tuhan Yesus menjaga hidupnya, ya karena supaya dia dapat memberitakan Injil. Dia berbeda, gitu ya. Oleh karena itu sejak waktu itulah dia memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Hanya karena Injil orang selamat, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena perbuatan juga, tetapi karena Injil itu. Sebab Injil adalah kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara, untuk orang memilikinya, mengalaminya. Banyak mungkin kekuatan dari dunia, tetapi Injillah kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara, untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, mari kita, saudara-saudaraku, menginginkan, merindukan banyak orang masuk, bertobat dan masuk dalam kerajaan surga. Ya, Anda tahu bertobat itu perubahan pikiran. Pikirannya berubah, pikirannya harus sesuai dengan firman Tuhan yang tadinya hidup dengan cara dunia, caranya sendiri. Sekarang harus bertobat menjadi seperti pikiran Tuhan, pikiran firman Tuhan, ya, dan masuk dalam kerajaannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan supaya kita menjadi seperti Dia adalah Yesus sengaja hidupnya berjalan-jalan mencari jiwa-jiwa. Jadi Yesus ini hidupnya memang di set up untuk mencari jiwa-jiwa. Saya bersyukur di tahun 2024 Tuhan percayakan kepada saya, walaupun itu tidak boleh menjadi sebuah kesombongan, kebanggaan, tetapi saya bersyukur saya dipercaya banyak jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya bisa bawa kepada kerajaannya, ya, tinggal terus melihat pertumbuhan dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita seperti Yesus hidupnya terus mencari jiwa-jiwa, sengaja mencari jiwa-jiwa, menyediakan waktu mencari jiwa-jiwa, dan pergi kepada orang-orang di mana dia setiap waktu sibuk di dalam pekerjaannya, sibuk di dalam mencari nafkahnya. Mereka semua ada di sana, mereka semua disibukkan dengan pekerjaannya seperti Simon dan saudaranya ini, Andreas, Bapak Ibu Saudara, dia sibuk di pekerjaannya dan Yesus sengaja datang ke sana. Bapak Ibu Saudara, dia datang ke pekerjaan itu. Dia sampaikan di sana. Dan dia memang mencari jiwa-jiwa itu. Apakah kita juga sama, Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi seperti Yesus, kita harus merindukan banyak orang bertobat masuk kerajaan surga. Yang kedua, mencari jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, jika kita ingin menjadi seperti Yesus adalah memberikan visi, ya, mempengaruhi orang, memberdayakan orang, Bapak Ibu Saudara, ya, memberitahukan tujuan hidup seseorang yang berbeda dari dunia ini.
Ya, Yesus mengatakan kepada Simon dan Andreas, mari ikut aku, mari teladani aku, mari contoh aku, gitu. Apakah kita berani berkata demikian? Mari ikut aku, mari contoh aku, mari lihat aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saudara-saudara, dia pakai pekerjaan dari Sang Simon dan Sang Andreas ini untuk menyampaikan visinya, menyampaikan tujuannya, ya, untuk manusia, untuk orang-orang yang hidup di sekitarnya, untuk orang-orang yang mungkin mereka membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini semua orang hidup di dalam kegelapan butuh terang yang ajaib. Saudara, hanya surga yang mampu menyelamatkan mereka. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Nilai-nilai dari menginginkan banyak orang bertobat adalah, saudaraku, 3 hal. Yesus berjalan mencari jiwa-jiwa. Setiap waktu nilai yang perlu kita buat adalah menyediakan waktu khusus. Sengaja berjalan, bukan karena sambil lalu saja, tetapi sengaja bahwa kita memang ada kesengajaan di sana. Kita menyediakan waktu. Ya, saudara-saudara, yang ketiga, memberikan visi, memberikan pandangan baru tentang belas kasihan, tentang jiwa-jiwa yang belum diselamatkan kepada orang-orang yang mau menerima Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melakukan bersama-sama pagi hari ini tahun 2024, set up hidup kita, jalani hidup kita 2024 dengan belas kasihan Tuhan, merindukan banyak orang datang kepada Tuhan, merindukan banyak orang hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudaraku ya, kemudian kita sediakan waktu sungguh-sungguh. Ketika ketemu orang, berikan visi, berikan satu pandangan, tujuan yang mulia dari surga itu, dan itu menggairahkan Bapak Ibu Saudara semua. Dan Bapak Ibu Saudara, saya rindu sibuk di situ. Saya rindu sibuk, ya, di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita doakan tahun 2024 Bapak Ibu Saudara banyak dipercaya jiwa-jiwa, banyak dipercaya orang-orang yang mau mengikut Tuhan, mau datang di dalam kerajaan surga, dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.